Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena belas kasihan Tuhan bagi kita, orang-orang berdosa yang tidak layak ini. Dan Tuhan juga selalu menyertai anak-anaknya dan memberi hikmat dan bijaksana untuk bertumbuh terus hari demi hari, makin mengerti kebenaran firman, di tengah-tengah dunia yang hanya sementara dan umur kita yang juga sangat terbatas. Namun Tuhan mau menuntun kita untuk mengerti nilai-nilai, bahkan nilai-nilai kekal, ya, nilai-nilai surgawi yang luar biasa dinyatakan kepada kita sementara kita masih diberi kesempatan hidup di dunia yang fana ini. Kita bersyukur untuk semua ini. Mari kita berdoa dan kita datang kepada Tuhan. Bapa yang di surga, inilah kami dalam segala keberadaan kami yang serba terbatas, dan kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan dan bahkan dosa-dosa ini. Tuhan selalu bimbing kami dan Tuhan hantar kami untuk kami makin lama makin mengerti kebenaran, bukan hanya sebagai pengetahuan dan hanya untuk kepandaian berdebat atau kami hanya ingin mau mengalahkan orang-orang yang pemahamannya berbeda dengan kami. Bukan, Tuhan mau mengingatkan kami bahwa itu bukan tujuan yang benar, tetapi yang benar adalah kami merindukan datang kepadamu ya Tuhan. Kami merindukan untuk firman-Mu bisa kami mengenalnya lebih dalam lagi dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan untuk kesadaran-kesadaran yang Tuhan berikan, dan semua ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau serahkan doa kami dan seluruh acara ini dari awal sampai akhir, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan di tengah-tengah segala kebobrokan kami ini. Kami serahkan doa kami dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Amin. Ya, saudara, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Arminianism vs Calvinism yang sudah sesi yang ke-13. Dan sekali lagi, ini spiritnya bukan kita mau menang-menangan atau mau mengalahkan golongan-golongan lain dan sebagainya, bukan. Tapi kerinduan kita adalah sungguh-sungguh mencari kebenaran. Saya percaya juga secara presupposisi yang benar bahwa setiap anak Tuhan yang sejati pasti merindukan kebenaran yang sejati. Saya ulang ya, setiap anak Tuhan yang sejati pasti merindukan kebenaran yang sejati. Jadi kalau ada anak Tuhan yang ngaku-ngaku anak Tuhan, ada orang yang ngaku-ngaku anak Tuhan dan dia membuang kebenaran yang sejati itu, bagaikan babi yang menyia-nyiakan mutiara. Ya, saya meragukan kalau anak Tuhan seperti itu. Anak Tuhan itu sangat menghargai mutiara dan tidak akan membuang mutiara itu. Kalau dia berperilaku seperti babi yang tidak menghargai mutiara, ya itu bukan ciri-ciri anak Tuhan kan. Saya juga tidak mau menghakimi, mungkin sekarang ini dia membuang kebenaran, tetapi mungkin tahun depan dia insyaf, dia sadar dan dia baru menerima mutiara itu. Bisa juga karena orang yang sekarang belum sadar kan bisa tahun depan disadarkan, atau bahkan mungkin besok, nggak usah nunggu 1 tahun lagi. Ya, karena saya sendiri juga mengalami itu ya. Saya dari nggak suka sama sekali dengan Calvinism, kemudian Tuhan jelikan mata rohani saya seperti orang yang yaitu tadi dari buta kemudian baru bisa melihat. Nah, dengan keadaan
dari buta bisa melihat itu kan sepertinya wah begitu ya, kaget gitu. Dan akhirnya wah gembira sekali ya, orang dari buta bisa melihat itu kan gembira sekali. Wah ternyata inilah keindahan yang luar biasa itu. Ya inilah wah sinar matahari, lalu kita bisa lihat gunung-gunung, bisa lihat laut, bisa lihat bintang-bintang di langit dan sebagainya ya, dan segala makhluk di dunia ini, sesama kita manusia semua bisa dilihat. Aduh, rasanya gembiranya luar biasa. Nah itulah yang saya alami, saudara ya. Saya mengalami kebutaan, beberapa kali kebutaan, dan Tuhan mencelikakan saya beberapa kali. Ya, dari Kristen KTP sampai Kristen dilahir barukan dan bertobat, kemudian dari teologi Arminian karismatik yang kacau balau waktu itu, ya saya disadarkan, diinsyafkan sampai saya akhirnya jadi reform, tapi masih reform moderat. Dari reform moderat saya sampai akhirnya dicelikan lagi sampai menjadi reform klasik. Dan reform klasik itu mirip dengan reform Puritan ya. Kalau saudara mempelajari juga teolog-teolog Puritan itu. Nah, itu arahnya juga ke sana. Ya, seperti buku John Owen yang saya bahas itu tentang pencobaan. Itu reform Puritan itu. Ya, itu sangat reformnya sangat kental sekali. Oke, kita lanjutkan saudara untuk belajar ini. Jadi saya sudah sampai kepada membahas mengenai kelemahan daripada presupposisi Arminianisme. Ya. Jadi kelemahannya itu kan seperti misalnya yang sudah kita bahas bersama adalah bahwa Arminianisme itu mempunyai pemahaman bahwa semua orang itu punya potensi yang sama, kesadaran yang sama, dan kesempatan yang sama untuk mau menolak atau menerima anugerah dari Tuhan. Jadi itu sepenuhnya tanggung jawab manusia untuk dia mau menerima atau menolak tawaran anugerah Tuhan kepada dia. Nah ini presupposisinya amat sangat lemah ya. Kalau seperti itu kan, kalau semua orang punya kesadaran yang sama, punya potensi yang sama, punya pengenalan yang sama, ya kenapa ada orang yang mau menerima anugerah dan kenapa ada orang yang menolak anugerah kalau kesadarannya sama? Itu sudah saya bahas yang lalu, saya tidak berulang-ulang lagi. Dan akhirnya itu sampai kepada kerinduan bahwa Allah itu merindukan semua orang diselamatkan. Nah ini juga sangat kontradiktif dengan presupposisi yang sudah salah itu lalu ditambah kesalahan berikutnya. Jadi orang kalau presupposisi sudah salah itu yang berikutnya salah, yang berikutnya salah, yang berikutnya salah begitu. Karena sudutnya itu sudah salah, jadi makin lama dia juga makin nampak salahnya, makin sudutnya makin besar itu. Kalau kita melihat orang yang sudah membentuk suatu sudut dari sudut 0, lalu membentuk satu sudut, misalnya 10 derajat saja. Sudutnya 10 derajat kalau mulai dari diameter 1 cm, ya, ya masih kecil ya. Mungkin berapa gitu jaraknya antara ujung dengan ujung. Ya, tapi kalau sudah sampai 1000 meter, maka berapa itu jaraknya dari ujung ke ujung? Nah, itu akan amat tambah besar. Nah, demikian juga lalu menyatakan satu statement bahwa Allah merindukan semua orang diselamatkan. Dan itu aneh. Karena orang yang diselamatkan itu kalau Tuhan rindukan, kenapa
Kenapa akhirnya Tuhan biarkan juga orang-orang itu binasa? Alasan Tuhan menghargai tanggung jawab. Itu juga lucu. Tuhan memberikan tanggung jawab, tapi Tuhan sudah tahu dengan tanggung jawab itu manusia tidak mampu dan manusia akan binasa. Iya kan? Sudah jelas. Kenyataannya banyak orang binasa. Dan kalau Tuhan sudah tahu akan banyak yang binasa kan, katanya Tuhan lebih senang semua selamat. Ya kalau tahu gara-gara Tuhan memberikan tanggung jawab seperti itu dan manusia tidak mampu bertanggung jawab, ya jangan diberikan beban yang manusia tidak mampu dong. Ya toh. Kalau saya misalnya tahu, saya berikan anak saya tanggung jawab. Ayo kamu, anak saya misalnya umur 5 tahun. Ayo kamu angkat barang ini 30 kg. Ya saya sebagai orang tua kan juga tahu kan, anak saya umur 5 tahun ini mampu nggak ngangkat barang 30 kg. Kalau saya lalu sudah tahu anak saya nggak mampu, saya berikan dia tanggung jawab. Kalau kamu nggak bisa ngangkat ini, kamu tanggung jawab ya. Lalu dia coba-coba ngangkat, tetap nggak bisa. Ya sudah, sekarang kamu dapat hukuman karena kamu nggak bisa ngangkat. Itu bagi saya orang tua konyol itu. Betul nggak? Coba dipikir baik-baik. Anda sebagai orang tua memberikan beban tanggung jawab kepada anakmu, dan anakmu nggak sanggup itu. Ya, lalu Anda hukum anak tidak sanggupan. Ya, itu juga sudah bisa posisi yang salah karena diberikan satu tanggung jawab atau suatu beban yang dia nggak sanggup. Nah ini semua juga satu hal yang memang tidak semua bisa kita jelaskan secara gamblang 100% jelas 100% semua ada alasannya 100%. Enggak bisa semua jelas, tapi paling tidak kita memberikan tanda-tanda. Ya. Makanya dari semua teologi yang ada itu, kita melihat teologi yang paling konsisten dari semua teologi. Itu adalah reform. Konsistennya itu kenapa? Karena makin mau menyesuaikan diri dengan apa yang Alkitab katakan meskipun kita tidak bisa 100% memahaminya. Saya ulangi ya, karena mau menyesuaikan teologi reform ini mau menyesuaikan semua ajarannya untuk sejalan dengan apa yang Alkitab ajarkan, meskipun kita sulit menerimanya. Contohnya yang Alkitab ajarkan adalah kedaulatan Allah misalnya. Ya toh, Allah berdaulat menentukan orang yang selamat dan orang yang tidak selamat. Itu Alkitab yang memaparkan. Saudara tidak bisa bilang, oh enggak itu bukan Allah. Loh, memang Alkitab yang bilang kok. Allah sudah menetapkan sebelum dunia dijadikan. Itu gandum, lalang, ya toh, domba, kambing. Lalu ada lagi tambahan. Selain, coba saudara perhatikan ini ya. Gandum, lalang, domba, kambing. Lalu ada lagi satu tambahan yang Alkitab nyatakan dengan sangat jelas, yaitu penjunan, ya, penjunan dan tanah liat. Ya, penjunan dan tanah liat itu di Roma 9. Nah, jadi kalau saudara perhatikan di Roma 9, itu
sudah saya pernah share ya ayat itu. Jadi ayat itu mengatakan bahwa kalau Tuhan itu mau membuat dari tanah liat barang yang mulia atau barang tidak mulia, itu haknya yang membentuk tanah liat. Ya kan? Apa tanah liat boleh protes? Kenapa aku kamu bentuk begini? Gak terima. Sudah, lu tanah liat ojo macam-macam protes-protes sembarang. Sudah nurut aja maunya penjunan atau pembentukmu itu maunya apa. Tanah liat tidak berhak protes. Nah ini perisa-posisi yang Alkitab nyatakan. Kenapa kamu itu kok sudah dikasih tahu bahwa Allah itu yang berdaulat penuh menentukan apa yang Tuhan mau bentuk dari tanah liat ini untuk benda-benda mulia, untuk benda-benda yang berguna atau untuk benda-benda yang akan dibinasakan. Meskipun itu sulit kita terima, tapi itulah kebenaran Alkitab. Nah, itulah yang saya maksud dengan Reform ini lebih konsisten menerima kebenaran itu meskipun tidak mudah untuk dijelaskan dan tidak semua bisa dijelaskan dengan gamblang dan pokoknya memuaskan rasio kita lah. Enggak bisa. Enggak bisa semua memuaskan rasio karena kita juga memahami Allah itu tak terbatas, Allah itu Maha berdaulat, Maha sempurna, sedangkan kita ini tidak sempurna, kita terbatas, kita bahkan berdosa. Allah itu Maha suci yang benar-benar kesuciannya tak terjangkau oleh kondisi manusia yang berdosa ini. Bagaimana bisa memahami? Ya tentunya nggak mungkin kita bisa memahami 100% itu nggak mungkin. Tapi karena nggak bisa memahami itu bukan lalu kita nggak mau menerima apa-apa tentang kebenaran Alkitab. Sudah saya nggak mau memahami apapun karena saya nggak bisa memahami. Saya tidak mau dengar apa-apa, saya tidak mau belajar apa-apa, saya tidak mau mengerti apa-apa. Ya itu konyol juga. Karena Tuhan ingin saudara mengerti dalam keterbatasan-keterbatasan kita. Tuhan ingin supaya kita mengerti dalam keterbatasan-keterbatasan kita. Bukan lalu membuang akal budi kita, sudah tidak mau mikir lagi, tidak mau belajar lagi, karena udah tidak mungkin kita bisa mengerti firman, dibuang semua. Ya itu juga tindakan konyol. Tuhan itu kan menyatakan kebenaran supaya kita memahami kebenaran itu. Tapi memahami dalam keterbatasan kita, bukan memahami semuanya dengan tak terbatas, tidak. Ya, oke ya, saya harap saudara paham ini. Jadi salah satu ciri khas daripada teologi reform adalah menekankan yang namanya kedaulatan Allah. Bukan berarti yang lain diabaikan, tidak. Yang lain itu pasti dipegang. Yang lain itu pasti tetap menjadi satu standar kebenaran. Semua sifat-sifat atribut Allah itu diterima secara mutlak, termasuk kedaulatan Allah yang maha tak terbatas itu kedaulatannya. Saudara kalau tidak mau menerima kedaulatan Allah, ya saudara susah sendiri, itu memang satu sifat Allah yang dinyatakan. Reform menerima semuanya, bukan hanya menerima kedaulatan Allah saja, kesucian Allah, keadilan Allah, ya, kemahakuasaan Allah, kekudusan Allah, keadilan Allah, semuanya kita terima. Cuma satu ini, kedaulatan ini
Kenapa ditekankan? Karena justru banyak yang mengabaikan kedaulatan itu. Banyak yang tidak mau terima kedaulatan itu. Kenapa tidak mau terima? Kenapa hanya Anda mau menerima kekudusan Allah saja, tetapi kedaulatan Allah Anda tidak mau terima? Ya toh, harus belajar menerima meskipun sulit dipikirkan atau sulit, tidak memuaskan logika Anda atau tidak cocok dalam logika Anda, tapi itu kedaulatan Allah. Belajarlah menerima meskipun sulit. Belajarlah rendah hati untuk menerima kedaulatan Allah. Saya seringkali pikir begini, kenapa orang sulit menerima kedaulatan Allah? Karena umumnya orang itu menganggap dirinya yang menentukan segala-galanya. Dirinya, si aku ini loh, si aku orang itu yang menentukan segalanya. Bukan Tuhan yang menentukan, aku yang menentukan. Nah, untuk bisa menerima bahwa Tuhan yang menentukan segala-galanya, itu sulit. Karena saya sudah terindoktrinasi bahwa yang menentukan nasib saya adalah saya. Tuhan memberikan kewenangan di dalam saya menentukan nasib saya. Itu adalah saya sendiri yang punya kedaulatan menentukan nasib saya. Nah, lalu sekarang Alkitab menekankan kedaulatan menentukan nasib Anda itu bukan di tangan Anda, di tangan Tuhan. Langsung nggak terima, langsung tolak, langsung marah. Jadi dengan kata lain, kedaulatan manusia kalau disinggung marah. Manusia tidak mau kalau kedaulatannya tersinggung atau kedaulatannya mau dirontokkan. Manusia marah. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan manusia yang mau berdaulat kan? Dia tidak terima kalau Allah yang berdaulat. Nah ini biang keroknya menurut saya itu biang keroknya ini. Biang keroknya manusia tidak mau kedaulatannya dirontokkan. Manusia tidak mau kedaulatan manusia dirontokkan. Manusia tidak mau kedaulatan manusia diambil alih oleh Allah. Padahal bukan diambil alih, yaitu memang dari dulu ya haknya Allah. Manusia itu GR kalau merasa dirinya yang berdaulat itu GR. Tidak pernah manusia memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri, itu tidak pernah. Coba pikirkan dan renungkan kata-kata saya ini. Pernahkah manusia punya kedaulatan dari dirinya sendiri? Iya toh. Ini pikiran-pikirannya seperti ini, itu pikiran-pikiran yang sudah terdistorsi oleh dosa, terkotori oleh dosa. Sekarang Tuhan mau kembalikan. Percayalah bahwa Allah yang berdaulat. Percayalah bahwa memang Allah yang berhak menentukan segala sesuatu. Anda tidak perlu curiga dengan Allah. Anda tidak perlu meragukan Allah. Karena Allah itu amat sangat sempurna dalam keputusannya. Anda jangan sok mau menjadi Allah. Ini nasihat saya. Anda jangan sok mau menjadi Allah. Dan Anda jangan sok mau menggantikan Allah. Posisi Allah digantikan dengan saudara. Saudara yang menentukan. Saudara yang berdaulat. Lalu saudara yang menentukan nasib saudara sendiri. Ya, berarti kedaulatan ada di tangan Anda toh. Nah, ini namanya orang nggak tahu diri, orang GR. Kalau kita benar-benar menyadari siapakah kita ini. Kita ini cuma ciptaan Allah.
Kok begitu sombongnya kamu merasa dirimu yang berdaulat, kamu merasa dirimu yang menentukan nasibmu, kamu merasa dirimu yang punya hak, yang ngatur, yang berkuasa. Kok GR kamu? Ini bukan saya mau mengajak saudara untuk kemudian merasa, kamu ini cuma barang tidak berguna, injak-injak yang mati. Lalu akhirnya manusia tidak ada harganya. Ya sudah, tidak ada harganya, ya mati aja, Pak. Toh saya tidak ada harganya. Bukan, jangan salah ngerti. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Ya kadang-kadang kalau sudah dikasih tahu kedaulatan Allah begini, ya sudah. Terserah Tuhan, aku tidak mau ikut-ikut. Terima nasib aja. Nah ini namanya hyper Calvinism kan. Emang sulit loh. Pikiran manusia ini kadang kayak pendulum itu. Kadang loncat kiri sejauh-jauhnya. Kadang loncat kanan sejauh-jauhnya. Kembalilah kepada Alkitab. Itu anjuran daripada Alkitab. Kembalilah kepada Alkitab. Alkitab mengatakan apa? Mari kita belajar taat. Ya, Anda harus percaya keputusan Allah itu jauh lebih sempurna dari keputusan Anda, kan? Ayo, saya mau tanya, keputusan mana yang lebih sempurna? Keputusan Anda atau keputusan Allah yang jauh lebih sempurna? Ini aja secara logika anak-anak langsung nangkep, ya pasti Allah lebih sempurna dong daripada apa ini keputusan manusia. Keputusan Allah itu jauh lebih sempurna. Jadi apa yang saya takutkan kalau semua keputusan ada di tangan Tuhan? Apa yang saya takutkan? Seringkali jawabannya kan cuma bilang gini, ya Tuhan kan tidak ingin kita jadi robot, Pak. Betul, Tuhan memang tidak menciptakan saudara dan saya sebagai robot. Tapi Tuhan juga tidak menciptakan saudara dan saya untuk menggantikan Allah. Lalu mau berkuasa seperti Allah. Lalu menentukan nasib Anda sendiri. Tidak juga. Mari kita renungkan baik-baik kebenaran-kebenaran ini. Dan justru kalau kita menyadari semua ada di tangan Tuhan yang berdaulat, yang sempurna, yang berkuasa, yang mengatur semuanya dalam kedaulatannya yang penuh dengan kuasa. Justru saya amat sangat berbahagia mendengar kebenaran ini. Karena semua ada di tangan Tuhan, bukan di tangan saya. Kalau semua ada di tangan saya, itu yang konyol. Dan itu yang mengerikan, dan itu yang bahaya justru. Karena saya tidak sempurna. Bagaimana yang tidak sempurna, lalu semua bergantung pada saya, yang tidak sempurna ini. Tapi kalau saya tahu semua bergantung kepada Allah yang sempurna, justru saya mestinya berbahagia dan senang, jangan sedih. Nah, ini kadang-kadang errornya itu di sini. Ya toh, sudah tahu Allah itu sempurna, sudah tahu Allah itu tidak bercacat, sudah tahu Allah itu pasti akan melakukan yang terbaik. Lalu kalau kedaulatan di tangan Tuhan, saya malah sedih. Loh kok sedih? Jangan sedih, malah berbahagia kalau kedaulatan ada di tangan Tuhan yang maha sempurna itu. Error lagi pikirannya. Ya, jangan error terus lah. Tuhan ingin saudara dan saya untuk benar-benar otaknya dicuci. Ya. Kadang-kadang istilah brainwash atau wash brain itu istilah itu banyak negatifnya kan, dinilai negatif. Brainwashing itu dianggap negatif. Tapi saya renung-renungkan lagi, memang otak manusia berdosa ini perlu dicuci.
Saudara kalau otaknya nggak dicuci, sulit mau memahami kebenaran ilahi ini sulit. Mari kita yang brainwashing itu bukan kita loh, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan kita sadar kalau sampai pikiran kita masuk kepada dimensi pekerjaan Roh Kudus, wah itu benar-benar luar biasa. Ya. Sampai-sampai seorang teolog, saya pernah baca artikelnya, cuma saya lupa siapa itu, dia sampai mengatakan ungkapan yang bagi saya amat sangat vulgar ungkapannya ini. Dia bilang gini, di dalam memahami kedaulatan Allah yang begitu sempurna dan begitu luar biasa, keputusannya yang tidak bercacat, keputusannya yang tidak pernah salah, maka seandainya ini ya, ini kan cuma seandainya Tuhan memutuskan saya masuk neraka, seandainya Tuhan memutuskan saya masuk neraka, itu pun saya menerimanya, ya, saya menerimanya sebagai hak dan kedaulatan Allah yang paling sempurna, dan itu yang layak buat saya untuk masuk neraka. Wah, itu bagi saya pikiran ini sudah pikiran yang menembus pada dimensi kedaulatan Allah yang maha berhak sepenuhnya ya terhadap seluruh kehidupan kita, otoritas mutlak dalam kehidupan kita. Kita mau nanti dimasukkan kemana oleh Allah, itu adalah keputusan yang sempurna dari Allah dan tidak mungkin salah. Tapi tentunya itu tidak mungkin, karena apa? Kita kan bisa berpikir ini karena kita sudah menjadi anak Allah. Ya. Orang yang makin berpikir seperti ini bukan orang jadi fatalisme loh, enggak. Rasul Paulus itu justru makin giat dalam pekerjaan Tuhan dan belajar untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Itu yang kita lihat. Jadi saya dalam hal ini mengajak teman-teman untuk percaya sepenuhnya pada kedaulatan Allah meskipun sulit. Saya tidak bilang gampang loh. Saya tidak bilang bahwa saya ini sudah pinter memahami kedaulatan Allah sesempurna-sempurna dan bisa menjawab semua persoalan tentang kedaulatan Allah. Dan saya tahu ada beberapa orang yang melecehkan kedaulatan Allah. Katanya, masa Allah berdaulat? Apa ini? Lalu Allah sampai menciptakan orang model Hitler. Masa Allah menciptakan orang ya model Idi Amin atau apa, pokoknya dia melecehkan lah persoalan-persoalan di dunia ini. Kalau semua kedaulatan Allah itu berarti apa, membuat kejahatan ini, membuat kejahatan itu. Saya tahu dia melecehkan itu. Ya bagi saya ya, saya tidak mau terlalu keras berargumentasi dengan orang yang memang belum siap untuk menerima itu. Karena percuma memang orang kalau pikirannya belum terbuka, dia ngotot dengan bukti-bukti keberadaan di dunia ini. Masa orang diperkosa itu juga kedaulatan Allah, dia bilang. Saya tidak mau berargumentasi dengan orang-orang seperti ini karena memang mereka belum siap pikirannya. Tapi kalau orang itu benar-benar mau mencari kebenaran, saya akan ya terbeban untuk
membimbing orang ini makin mengerti apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa. Meskipun kita tidak semua bisa jawab. Tapi paling tidak ada bayang-bayang yang kita bisa pahami tentang kedaulatan Allah ini yang luar biasa ini. Ya, ini sedikit pendahuluan yang cukup panjang lebar saya jelaskan. Dan penekanannya adalah mari kita belajar menerima kedaulatan Allah dalam segala keputusan Allah yang pasti sempurna, pasti tidak kena salah, ya pasti benar, ya, dan ya kalau sudah bilang sempurna ya tidak bercacat, ya tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, segala keputusannya itu semua adalah demi kemuliaan Tuhan. Dan ditambah juga semua adalah demi kebaikan saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Kebaikannya kasih tanda petik, karena kebaikannya itu kebaikan menurut ukuran Tuhan. Bukan kebaikan menurut ukuran saudara dan saya ya. Nah, kebaikan menurut ukuran Tuhan itu dimensinya dimensi Tuhan. Bukan dimensi Anda dan saya. Kalau kebaikan menurut dimensi saya, ya saya kepingin hidup enak, kepingin sehat, tidak sakit, tidak ada musibah, tidak ada kejahatan, tidak ada perampok, tidak ada pembunuh, tidak ada dosa-dosa dan sebagainya. Oh, semuanya mulus. Itu baik menurut saya. Tapi baik menurut Tuhan itu ukurannya beda. Nah, ini pun sulit diterima. Tapi itu Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu berdaulat untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Meskipun itu kelihatannya tidak baik bagi saya, tapi Tuhan tetap punya rencana yang terbaik, ya, yang sempurna. Nah ini, jadi dengan kebenaran-kebenaran ini seharusnya saya makin tenang, saya makin damai dalam hidup saya. Saya makin mengerti bahwa semua ini tidak terjadi dengan kebetulan. Ya, teori kebetulan itu jelas tidak mungkin. Dalam segala peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk COVID-19, tidak ada yang kebetulan. Saya percaya semua ada di dalam kedaulatan Allah, di tangan pengendalian Allah yang mutlak. Kenapa Tuhan bikin ini? Ya pasti banyak latar belakang dan banyak pertimbangan keputusan Tuhan yang sempurna yang kita tidak bisa mengerti semuanya. Tapi pasti ini keputusan Tuhan yang sempurna, tidak ada yang keliru. Lalu ada pendeta yang bilang, oh, itu gila itu kalau mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah dalam kendali Allah dan dalam keputusan Allah dan dalam rencananya yang sempurna. Itu gila itu namanya. Ya, saya anggap pendeta ini yang ngomong gila itu yang tidak memahami bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali dan kontrol Allah yang maha sempurna ini. Tuhan tuh mau melenyapkan COVID-19 tuh gampang kok. Cuma sekejap aja Tuhan bilang, "Hai COVID-19 berhenti, lenyap." Langsung berhenti, langsung lenyap. Ya toh? Tuhan kalau mau ngomong lah, apa penciptaan aja Tuhan hanya jadikan semuanya dengan firman. Dengan hanya berkata, terjadilah apa yang dikatakan. Ya. Nah itu. Kenapa kita meragukan dengan COVID-19 ini di luar kendali Tuhan? Berarti Tuhan itu kewalahan juga. COVID-19 Tuhan tidak bisa memberhentikan dan Tuhan kewalahan dengan COVID-19. Yaitu ya tambah konyol, perisa posisi kayak gitu. Ya, perisa posisi ngaco itu kalau Tuhan itu tidak berdaulat terhadap COVID-19. Nah, coba direnungkan baik-baik.
Ya, kita nanti kalau sudah memahami ini secara komprehensif, secara lengkap dan secara utuh, sudah semuanya, semua hal yang tidak terjawab akan terjawab. Ya, coba saudara-saudara yang dulunya Arminian, kan banyak pertanyaan toh. Setelah jadi reform, pertanyaannya habis karena sudah terjawab. Ya, mau tanya apa lagi? Ya, bukan terus jadi reform sombong terus nggak mau tanya, bukan. Tapi saya mau tanya ini, jawabnya ini. Saya mau tanya itu, jawabnya ini. Saya mau tanya lagi, jawabnya itu lagi. Memang sudah tidak bisa itu, istilahnya itu semua sudah terkunci dengan jawaban dari sudut pandang reform ini. Tapi bukan berarti terus tidak mau tanya itu terus tidak mau belajar lagi, lalu sok tahu semuanya, sok tahu. Enggak, harus tetap belajar dan rendah hati. Atau awas ya, jadi orang reform jangan sombong. Maksudnya sok tahu, lalu merasa sok hebat, lalu sudah ngerti semua. Jangan begitu. Kita tetap harus belajar karena hikmat Tuhan itu tidak pernah selesai, tidak pernah mentok. Belajar itu tidak pernah sampai mentok. Kita terus menerus belajar tidak habis-habisnya. Ya, saya khawatir kalau orang-orang reform itu malah jadi orang-orang sombong, sok gaya, sok ngerti, sok tahu, sok bisa menjawab, itu. Enggak, harus rendah hati, tetap belajar. Saya bukan apa-apa, saya enggak ngerti apa-apa, saya ini orang yang kalau bukan karena anugerah Tuhan saya enggak mungkin jadi seperti sekarang ini. Semua itu only by grace. Nah itu. Ya oke ya, saya berhenti saja sampai di sini dulu dan mungkin ada pertanyaan, ada yang dari WhatsApp sudah ada yang bertanya, Pak. Ya silakan. Selamat malam Pak Andi, saya kok masih gagal paham dalam pikiran Arminian apa yang bikin mereka tetap ngotot dengan pemahaman Arminian, kan keselamatannya diancam, diancam bisa atau mungkin bisa hilang. Tidak masuk logika saya bila ditawarkan keselamatan yang sekali selamat tetap selamat. Kok mau-maunya mempertahankan paham yang keselamatan bisa atau mungkin hilang, bisa hilang. Ya, bagaimana penjelasannya atau ada alasan lain sehingga dia tetap mempertahankannya? Iya, karena presupposisinya. Jadi begini, orang Arminian itu semua orang itu punya pendapat berdasarkan presupposisi. Nah, presupposisinya Arminian adalah manusia itu punya tanggung jawab di dalam dia menjalankan keselamatannya. Kalau kamu tidak setia, kamu murtad, kamu meninggalkan Tuhan, ya dengan sendirinya keselamatanmu akan hilang. Dengan sendirinya kamu akan kehilangan anugerah Tuhan itu dan kamu akan binasa. Nah itu presupposisinya. Sebetulnya justru masuk akal. Presupposisinya Arminian ini malah masuk akal. Semua agama kebanyakan berpresupposisi seperti itu. Kalau kamu setia, kamu selamat. Kamu tidak setia, ya nggak selamat. Lo kan sederhana sekali kan, itu simple. Dan apa yang sulit? Maksudnya saya tidak memahami kok Anda bilang sulit karena Anda berpresupposisi sebagai orang reform. Setelah Anda mengerti kebenaran reform, Anda merasa orang Arminian ini kok tidak bisa terima. Aneh orang Arminian karena Anda berpresupposisi sudah reform. Coba Anda memahami presupposisi Arminian. Ya, Anda akan mengatakan, oh iya, ya memang kalau menurut Arminian tanggung jawab semua ada di tangan manusia. Ya, setelah kamu diselamatkan karena anugerah, lalu selanjutnya perjalanan hidupmu itu kamu yang menentukan. Iya toh? Ya kalau begitu presupposisinya begitu ya. Ya sudah jelas
Kamu kalau murtad ya tidak selamat. Kalau kamu setia, pasti selamat. Itu logikanya. Oke, mungkin Malam Pak. Silakan Pak Dani. Apa kabar Pak? Puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Pak Andi itu memang yang buat saya pembicara reform yang paling kuat tentang mengajarkan kedaulatan Allah Pak. Karena hampir itu ya Pak. Dalam semua pengajaran Pak Andi. Katanya Pak Elia hati-hati Pak, helm saya nanti makin besar. Saya minta penjelasan Pak Andi berkaitan dengan statement Pak Andi tadi dan juga di dalam YouTube yang saya lihat periode yang lalu, kesalahan Arminian bahwa mereka menganggap bahwa Allah menginginkan dan menghendaki semua orang diselamatkan. Ya. Bagaimana misalnya Pak Andi merekonsiliasikan 2 Petrus 3 ayat 9 dan 1 Timotius 2 ayat 4 gitu ya. Kira-kira apa perlu saya bacakan atau mungkin tidak apa-apa, dibacakan aja Pak. Iya Pak, 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kemudian 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian Pak Andi. Terima kasih. Baik. Nah ya, coba kita perhatikan 2 Petrus 3:9 tadi yang sudah dibacakan ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena yang menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Nah ini perjanjian Allah. Kalau kita mau menafsirkan tentang perjanjian Allah itu kepada siapa? Allah tidak lalai menepati janjinya. Janjinya kepada siapa? Iya toh. Apakah Allah pernah berjanji memang Allah mau menyelamatkan semua orang tanpa kecuali? Allah pernah berjanji itu? Enggak ada kan. Perjanjian Allah itu konteksnya selalu kepada orang pilihan. Itu perjanjian Allah. Yang pertama kepada bangsa pilihan, yaitu Israel. Tapi kalau tentang keselamatan pribadi itu pasti janjinya kepada orang pilihan, Israel rohani, bukan Israel jasmani. Israel rohani. Jadi janji Allah ini juga omong kosong kalau kita mau berlogika bahwa Allah sudah tahu pasti semua orang tidak semua orang akan diselamatkan. Allah sudah tahu bahwa pasti tidak semua orang itu harus diselamatkan karena memang ada yang binasa. Lalu Tuhan janji akan menyelamatkan semua orang, ya berarti omong kosong kok janjinya itu. Ya berarti dia tidak menepati janjinya. Tapi kalau itu adalah konteksnya adalah Israel rohani, dan itu adalah orang pilihan, 100% akan ditepati janjinya itu. Bahwa Tuhan akan menyelamatkan semua orang pilihan. Tapi tidak semua orang sembarangan diselamatkan. Ya, jadi penafsiran ini harus dilihat secara tekstual, kontekstual, kontentual. Kontentual itu keseluruhan Alkitab, berkaitan dengan keseluruhan Alkitab. Ya. Jadi sama dengan 1 Timotius 2:4 juga kata semua orang diselamatkan. Itu artinya semua orang yang memang sudah ditetapkan Allah untuk diselamatkan.
Bagi saya ini penafsiran yang sudah amat sangat konsisten, harmonis, dan integrated sesuai dengan keseluruhan prinsip Alkitab. Kalau ini ditafsirkan benar-benar bahwa Allah merindukan atau menghendaki supaya semua orang bisa makan, sangat kontradiktif kalau itu artinya semua itu betul-betul semua orang. Karena Allah itu tidak konsisten dengan kehendaknya sendiri. Makanya saya bilang yang lalu, Allah kan punya kerinduan menyelamatkan semua orang. Lah punya kerinduan kok sudah tahu ada yang binasa kok dibiarkan. Ya kerinduannya harus diwujudkan dong dengan banyak apa yang rambu-rambu untuk iblis tidak bisa mengutak-utik keselamatan orang-orang yang diciptakan oleh Allah. Sama seperti cerita Ayub itu. Kalau Tuhan memang mau melindungi Ayub, ya dipagari Ayub itu. Tapi kalau memang Ayub harus mengalami pencobaan, ya pagarnya dibuka. Tapi tetap ada pagar yang berlapis-lapis. Ada pagar di luar, ada pagar di dalam, ada pagar paling dalam lagi. Ya, pagar yang di luar itu adalah pagar hartanya Ayub dengan anak-anaknya. Itu dibuka langsung hartanya dan anak-anaknya lenyap. Lalu pagar yang kedua adalah tubuhnya dan kesehatannya, itu dibuka langsung kesehatannya kacau balau. Tapi pagar paling dalam itu adalah nyawa si Ayub, tidak boleh diutak-utik oleh iblis. Iblis pun tidak bisa mengutak-utik nyawa dari Ayub. Nah, jadi semuanya dalam kendali Tuhan. Ya begitu Pak Dhani. Iya Pak, terima kasih Pak. Tapi apakah ada sebenarnya level dalam kehendak Allah itu sendiri? Misalnya ketika Allah tentu menghendaki kita untuk tidak berbuat dosa misalnya, tapi toh kita akhirnya berbuat dosa begitu maksudnya. Apakah semua kehendaknya itu di dalam kedaulatannya atau ada level gitu lah? Nah ini gini, kita harus membedakan kehendak Allah dalam arti itu adalah rencananya. Dan kehendak Allah dalam arti itu adalah standar moralnya. Ya, nah, saya harap ini bisa dimengerti dan dipahami dengan tepat. Saya ulangi. Jadi kehendak Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah rencananya. Ya, rencananya atau ketetapannya. Dan yang kedua adalah standar moralnya. Nah, saya jelaskan begini, kalau itu adalah rencananya ya atau ketetapannya, itu adalah hal yang pasti terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Misalnya, ketetapan Tuhan memilih Musa untuk menjadi nabi atas bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Itu ketetapan Allah. Musa mau menolak bagaimanapun tetap tidak bisa. Karena ketetapan Allah pasti terjadi. Tapi kalau tadi Pak Dhani bilang mengenai Allah menghendaki manusia hidup suci, tapi ternyata manusia itu berdosa, itu bukan ketetapan, itu adalah standar moral. Allah punya standar moral, hidup suci. Dan manusia ternyata berdosa, menunjukkan apa? Manusia memang tidak bisa memenuhi standar moral Allah. Dan jauh di bawah standar moral Allah. Dan mau menunjukkan kembali apa? Bahwa solusi dari ketidakmampuan manusia itu adalah datang kepada salib Kristus. Nah, ini semua menunjukkan perbedaan antara kehendak Allah sebagai suatu ketetapannya yang tidak mungkin tidak terjadi karena ketetapannya itu pasti dan sudah dalam
rencananya yang sempurna. Sedangkan kehendak dalam arti standar moral itu punya maksud tertentu. Kenapa Allah menentukan standar moral bagi manusia yang tidak mampu melaksanakan itu? Nah, itu Pak Dhani. Terima kasih Pak. Berarti ayat tadi itu termasuk di dalam rencananya ya, dalam menginginkan pertobatan itu pun adalah masuk dalam ketetapan dan rencananya dalam kehendak Allah. Yes. Baik Pak, terima kasih Pak. Orang pilihan ya, Orang rencananya bagi orang pilihan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Dhani. Oke, ini di YouTube ada yang bergabung, Pak Stefanus ditahan dulu ya. Ada Pak Tony Setiono dari YouTube. Pak, ada yang beranggapan Calvin ada dua, yaitu Calvin murni dan Calvin tidak murni. Bagaimana anggapannya ini Pak? Ya, bagi saya Calvin yang murni adalah yang menangkap maksud Calvin itu sendiri. Sedangkan Calvin yang tidak murni, ya yang kasih bumbu-bumbu macam-macam atau bahkan meringankan akan penekanan-penekanan yang John Calvin ajarkan itu malah tambah dikaburkan. Nah itu bagi saya sudah tidak murni. Itu biasanya disesuaikan dengan seleranya sendiri. Misalnya Calvin terlalu menekankan kedaulatan Allah. Oh ini Calvin ini maksudnya bukan begitu, apa-apa semua jadi dikaburkan mengenai ajaran-ajaran Calvin yang sebetulnya amat sangat jelas. Menekankan kedaulatan Allah itu tidak meragukan sama sekali. Ya, oke. Ada. Oke, tadi Pak Stefanus Tandusang, silakan. Ya, malam Pak Andi. Ya, malam Pak Stefanus. Ya, harus belajar ya. Ternyata kita harus miskin itu di hadapan Tuhan ya. Banyak belajar rendah hati ya. Iya Pak. Kira-kira. Puji Tuhan Pak. Kalau kita bisa benar-benar miskin di hadapan Allah, itu pun anugerah Tuhan. Ya, karena banyak orang merasa kaya di hadapan Allah. Dia bukan miskin di hadapan Allah, dia kaya. Dia yang sudah menentukan semuanya, dia yang mengerti semuanya, dia yang tidak mau menerima bahwa Allah yang berdaulat, dirinya yang berdaulat. Nah, itu tidak mudah untuk menjadi miskin di hadapan Allah, itu tidak mudah. Itu pun juga karunia Tuhan. Kalau Tuhan berbelas kasihan kepada anak-anaknya, Tuhan akan mengajarkan kita untuk miskin di hadapannya. Oke, terima kasih Pak Stefanus. Oke, di YouTube ada tanggapan, tapi sebelum itu saya ke Pak Sony dulu. Silakan Pak Sony. Silakan. Oke, selamat malam Pak Andi. Malam Pak Sony. Sorry nih kalau suka bertanya karena memang kadang masih ya, saya ingin memahami lebih lebih jauh. Apa-apa Pak. Oke, Pak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa di dalam kedaulatan Allah bahwa Tuhan itu berdaulatlah dari segi reform. Nah, saya ingin tanya, apakah kedaulatan Allah itu bagi anak-anak pilihan, orang pilihan sama dengan kedaulatan Allah bagi orang-orang bukan pilihan? Dalam arti, misalnya orang pilihan itu kan dalam pemeliharaan Allah, semua dalam rencana Allah untuk semua ya yang terbaik untuk dialah. Nah, kalau orang-orang yang bukan pilihan, apakah di situ ada kedaulatan Allah yang bagaimana Pak untuk mereka? Apakah bukan orang-orang pilihan? Ya, seperti tadi Pak Andi nyinggung, ada orang perkosa, ada orang pembunuh dan sebagainya. Gimana kedaulatan Allah situ Pak? Mohon penjelasan Pak. Ya, thank you. Ya, bagus sekali pertanyaannya Pak Sony ini. Ya, bagaimana dengan kedaulatan Allah bagi orang yang bukan pilihan? Kalau bagi orang pilihan kan sudah beberapa kali saya jelaskan. Bagi orang yang bukan pilihan itu saya ada dua. Saya bagi dalam secara garis besar ya, ada dua kategori. Yang pertama adalah Tuhan tetap memberikan anugerah kepada orang bukan pilihan. Tapi itu namanya anugerah umum. Ya, ada dua hal yang dikategorikan untuk umum, yaitu anugerah umum dan wahyu umum.
itu adalah anugerah Allah bagi yang bukan pilihan. Tetapi anugerah ini tidak berkaitan dengan keselamatan. Ya, artinya orang-orang yang bukan pilihan itu pun bisa menikmati anugerah Allah secara umum, itu menikmati, ya contohnya bisa menghirup oksigen juga kan. Makanya Tuhan juga bilang sinar matahari juga bersinar bagi orang baik dan orang jahat. Ya, hujan juga diberikan kepada orang baik dan orang jahat. Artinya Tuhan mengasihi semua orang secara anugerah umum. Tapi ini tidak dalam konteks keselamatan. Dan Tuhan bisa memakai orang-orang bukan pilihan itu dalam konteks anugerah umum juga. Bahwa ternyata orang-orang bukan pilihan pun juga dipakai untuk misalnya malah mendukung orang-orang pilihan. Misalnya ada dokter yang bukan orang pilihan, atau ya oke lah, anggap aja kita tidak bisa langsung menentukan dia bukan orang pilihan. Misalnya dokter yang bukan Kristen, kan bisa dipakai Tuhan juga untuk mengobati anak-anak Tuhan. Tuhan bisa pakai. Dan terbukti di Perjanjian Lama juga Tuhan pakai. Misalnya pembangunan Bait Allah waktu zaman Salomo. Itu Tuhan pakai tukang-tukang kafir. Ya, tukang-tukang kafir. Tidak semuanya tukang-tukang itu orang-orang beriman dan orang-orang Israel. Ternyata dari ahli-ahli dari golongan bangsa kafir itu juga didatangkan untuk pembangunan Bait Allah. Nah, itu Tuhan bisa pakai. Tapi yang kedua adalah hal ini menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua itu menunjukkan keadilan Allah. Dan keadilan Allah itu menyatakan murkanya bagi orang yang dalam kategori tidak taat pada kebenaran-kebenaran yang Allah nyatakan. Murka Allah dinyatakan kepada orang-orang yang mendirikan kebenarannya sendiri dan tidak takluk pada kebenaran Allah. Nah, ini yang seringkali orang-orang yang berjiwa melankolis mungkin ya, melankolis, dan orang-orang yang seringkali berperasaan begitu. Itu merasa nggak rela kalau Tuhan itu cuma pakai gitu aja, orang-orang bukan pilihannya cuma dipakai, habis itu dibuang. Begitu ya. Jadi Tuhan itu kok seakan-akan jahat gitu loh. Nah, ini yang seringkali jadi penghalang menerima kedaulatan Allah yang menetapkan orang selamat dan tidak selamat. Itu seringkali tidak bisa diterima oleh orang-orang model perasaan-perasaan yang sensitif seperti ini. Sepertinya Tuhan itu begitu kejam dan Tuhan itu begitu sadis, sudah memakai orang-orang bukan pilihan ini, sudah dipakai tapi akhirnya dibinasakan. Kok Allah itu sepertinya habis manis setelah dibuang gitu. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, hati-hatinya begini. Kita harus percaya bahwa keputusan Allah itu adalah keputusan yang sempurna, itu yang tadi saya katakan di awal. Allah itu sempurna dalam keputusannya. Dan kalau Allah di dalam menyatakan keadilannya dan murkanya, dan Allah itu menghukum orang sehingga dia binasa, itu yang seperti tadi dikatakan oleh seorang teolog yang tadi saya bilang saya lupa namanya itu siapa, di mana dia bilang, pada saat saya memahami bahwa Allah itu betul-betul berotoritas dan Allah berdaulat penuh dan Allah itu sempurna dalam keputusannya, maka apapun keputusan Allah itu saya
akan menerima itu sebagai yang layak buat saya. Jadi begini, nanti pada saat orang-orang yang binasa itu, semuanya itu tidak ada yang protes. Ya, semuanya tidak ada yang protes. Pada saat mereka sudah menerima hukuman itu, mereka tidak ada yang protes. Karena apa? Semuanya akan merasa saya layak menerima hukuman ini. Karena saya adalah pemberontak-pemberontak Allah. Jadi bukan lalu, waduh saya ini sudah baik loh Tuhan, saya ini sudah berjasa loh kepadamu, saya ini sudah begini-begini, saya ini sudah sungguh-sungguh mencari Engkau, dan sebagainya. Semua akan dibukakan bahwa mereka adalah orang-orang fasik. Dan mereka adalah orang-orang pemberontak kepada Allah. Dan mereka orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran yang sungguh-sungguh dari Allah. Dan mereka adalah orang yang mendirikan kebenarannya mereka sendiri. Itu. Jadi Tuhan tidak, sekali lagi Tuhan itu di dalam menetapkan keputusannya itu bukan lalu sembarangan ya. Nah ini sekarang saya mau kasih ilustrasi ini supaya Anda memahami ilustrasi ini. Saya tahu bahwa ilustrasi ini diberikan untuk melecehkan orang reform. Tapi saya akan jawab ilustrasi yang melecehkan orang reform ini. Begini ceritanya. Jadi ini pernah saya sudah berikan beberapa kali dalam kuliah. Jadi ada dua orang, tipe orang. Ya umpama paling gampang kita sebut saja namanya ya. Ada Siti, seorang yang bernama Siti, dan seorang yang bernama Kadi. Ya, Siti dan Kadi. Nah, Kadi ini adalah orang yang sudah ditentukan Tuhan untuk diselamatkan. Si Kadi ini. Tuhan sudah menentukan dia untuk diselamatkan. Tapi ternyata hidupnya Kadi ini hidup yang tidak taat kepada Allah. Jadi dia bermain judi, bermain perempuan, mabuk-mabukan, memberontak kepada hukum-hukum Allah, tidak mau ibadah. Pokoknya udah rusak lah hidupnya. Ya, suka kepelacur, suka apa gitu. Dan waktu si Kadi mati, Tuhan lalu mencengkewing, dicengkewing si Kadi ini, ya telinganya ditarik itu, digantung-gantung itu seperti boneka. Lalu Tuhan bilang sama si Kadi, Kadi, kamu itu memang nakal ya. Dan kamu memang kurang ajar sama saya, kamu memang pemberontak, kamu tidak taat, kamu tidak mau ibadah, kamu suka hawa nafsu, memenuhi hawa nafsu kedaginganmu, ya, kepelacur, berjudi, mabuk-mabukan dan sebagainya. Tapi karena saya sudah terlanjur menetapkan kamu masuk surga, ya sudah, apa boleh buat. Saya akan tetap masukkan kamu di surga. Belum masuk surga si Kadi itu. Lalu si Kadi ini dasar namanya pemberontak, di surga pun dia masih berontak. Waduh, nggak terima. Saya nggak mau masuk surga karena nggak enak. Ya, toh. Saya lebih suka masuk neraka karena neraka itu penuh dengan ini bintang film yang top itu. Ya ini cuma guyonan aja. Ya, udah. Lalu si Kadi, lalu yang perempuan si Tuti gitu. Tuti atau siapa tadi namanya? Ya. Nah, si Tuti ini si Tuti ini orang yang begitu taat luar biasa. Taat, dia begitu tekun, dia rajin untuk ibadah, rajin melayani, ya sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Ya pokoknya si Tati ini orangnya begitu salehnya luar biasa. Lalu
sayangnya Tuhan itu sudah terlanjur menetapkan si Tati ini, ya, Tuti ya, si Tuti ini, Tuhan menetapkan si Tuti ini sudah terlanjur ditetapkan masuk neraka. Akhirnya Tuhan ya mencengkewing lagi si Tuti ini, lalu Tuhan bilang, ya seperti boneka yang digantung gitu, digoyang-goyang gitu, lalu Tuhan bilang, Tuti, kamu ini memang orang yang begitu taat, begitu saleh, begitu takut kepada Tuhan, ya, dan sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh giat, sungguh rindu belajar firman. Tapi sayang, saya sudah terlanjur menetapkan kamu masuk neraka. Jadi apa boleh buat, biarpun kamu begitu baiknya, kamu tetap saya masukkan ke neraka. Nah, berdasarkan ketaatan si Tuti yang luar biasa itu, dimasukkan neraka pun dia taat, ya. Tidak protes, tidak apa. Si Tuti ya, ya sudah masuk neraka ya masuk neraka gitu loh. Nah, cerita itu kan mau nyindir loh. Nyindir kalau Tuhan itu sudah ambil keputusan. Ternyata keputusan Tuhan itu yang terjadi itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah putuskan. Lalu Tuhan itu sampai nyesal sendiri dengan keputusannya yang sudah tidak bisa dirubah. Gitu. Tuhan tuh nyesel memasukkan Tuti di neraka, itu Tuhan nyesel, dan memasukkan si Kadi ini di surga, Tuhan juga nyesel. Tapi apa boleh buat, itu sudah suatu keputusan. Nah, ini cerita ini pasti menyindir ajaran Reform. Nah, lalu saya tegaskan, ya, ini karikatur, digambarkan dalam karikatur. Saya tegaskan, ini orang yang jelas-jelas nggak ngerti teologi Reform, tapi cuma ngelihat teologi Reform dari kulitnya tok, langsung nyindir buat sindiran, bahwa keputusan Tuhan itu sempurna, tidak bisa diubah, dan apapun yang terjadi, keputusan Tuhan itu tetap dia akan dilaksanakan. Yaitu contohnya itu tadi, si Kadi dan si Tuti. Nah, saya jawab, ini orang ngerti Reform cuma di kulitnya saja, langsung sudah kayak sok ngerti, dan malah membuat sindiran-sindiran bagi Reform yang dia sama sekali nggak ngerti tentang Reform. Nah, salahnya di mana? Salahnya kalau orang itu sudah dalam ketetapan Tuhan diselamatkan, Tuhan akan mencerlikkan mata rohani orang ini, menyadarkan, menginsyafkan, dan mengubah hatinya hari demi hari, mengubah akal budinya, mengisi dia dengan kebenaran-kebenaran, dan diinsyafkan dari hari ke hari. Itu yang saya pernah katakan, salah satu pekerjaan Roh Kudus itu adalah menormalkan kesadaran seseorang. Yang tadinya buta, sekarang diceritakan. Yang tadinya tidak ngerti, sekarang dibuat mengerti. Yang tadinya lumpuh, sekarang dibangkitkan. Yang tadinya mati rohani, sekarang dihidupkan. Itu Tuhan ubahkan. Hari demi hari dia makin mengenal firman Tuhan. Hari demi hari dia makin mengenal siapa Allah yang benar. Hari demi hari dia makin mencintai firman. Dan belajar untuk melakukan firman-Nya, diubahkan terus-menerus oleh Roh Kudus. Itu namanya proses pengudusan yang secara progresif. Nah, jadi nggak mungkin terjadi seperti tadi. Kadi yang kerjaannya mabuk-mabukan setiap hari, main pelacuran, apa segala macam, lalu mati tetap masuk surga. Nggak mungkin itu. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Coba lihat Alkitab baik-baik. Allah mempersiapkan kepada anak-anaknya, ya, bagaimana hidup yang berkenan kepadanya. Ya, Allah mengajar, mendidik, menggembleng, melatih, menegur, menasehati. Itu pekerjaan Roh Kudus.
Jadi enggak lalu ya sudah, saya pokoknya sudah ambil keputusan dia selamat, mau apapun yang dia perbuat tetap selamat. Enggak akan dipengaruhi oleh segala perbuatannya. Allah yang merubah akal budinya, memberikan dia kesadaran dan sebagainya. Makanya semuanya only by grace. Ya. Nah, kalau seperti apa itu seperti Kadi itu yang perbuatannya seperti itu tanda-tanda orang yang bukan pilihan, yang Tuhan tidak menyadarkan, tidak menginsyafkan, tidak menegur, tidak mengajar, tidak mendidik, ya itu bukan orang pilihan. Dan dia hanya menjalankan hawa nafsunya, kenikmatan kedagingannya, kebenaran yang dia buat sendiri, kebenaran yang memberontak kepada kebenaran yang datang dari Allah. Itu adalah, jadi memang Tuhan itu tidak menyentuh secara rohani hidup orang bukan pilihan. Sehingga dalam konteks keselamatan, dia tidak akan berkaitan dengan keselamatan untuk orang bukan pilihan. Jadi begini, kalau orang itu orang pilihan, pasti Tuhan akan sentuh sisi rohaninya sampai dia disadarkan mengenal Allah yang benar, mengenal firman-Nya, ya, belajar tunduk, belajar dibentuk oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah satu paket. Dari kalau orang pilihan ini Tuhan tidak membentuk dia, Tuhan tidak mengajar dia, Tuhan tidak mendidik dia, ya sama sudah. Pasti dia dalam kegelapan terus. Makanya kita prinsipnya apa? Diajarkan apa? Orang pilihan itu enggak lebih baik dari orang bukan pilihan. Enggak lebih baik karena kita ini sepatutnya kita ini sama-sama binasa. Tapi kenapa Tuhan mau pilih saya? Itu yang I don't know. Why have you chosen me? Itu ada lagunya. Why have you chosen me? Kenapa engkau memilih aku, Tuhan? Aku tidak lebih baik dari orang lain. Tuhan akan jawab, itu kedaulatanku memilih kamu. Dan itu adalah anugerah bagi kamu. Sampai kamu bisa saya pilih. Sudah, tidak usah tanya. Itu haknya Allah. Prerogatifnya Allah. Ya, seperti itu, Pak Sony. Oke, terima kasih Pak Andi. Satu pertanyaan, Pak. Apa pandangan Bapak kepada orang-orang yang percaya tapi ternyata mereka mengakhiri hidupnya dengan cara membunuh diri? Yes. Banyak kan kita dengar orang-orang yang dalam kehidupan mereka hamba Tuhan, ada juga yang kita dengar, ya, saya pernah dengar baca itu, ada juga orang-orang yang dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang percaya, yang dikatakan ya kita melihat nggak tahu hatinya, tapi secara itu orang percaya yang sudah rajin, ya sudah baptis dan sebagainya, bahkan ada hamba Tuhan, tapi ternyata mengakhiri hidupnya dengan cara membunuh diri. Apakah pandangan Bapak? Sorry, maaf Pak. Thank you. Baik, saya menegaskan. Orang bunuh diri itu memang orang berbuat dosa. Mengakhiri hidupnya dengan berbuat dosa. Saya akan menjawab dengan presupposisi begini. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Ya, presupposisinya adalah presupposisi Alkitab kan ini kan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Dan menghujat Roh Kudus itu cuma satu dosa. Yaitu apa? Tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seumur hidup sampai mati. Nah, yang kedua. Presupposisi yang kedua.
Tidak ada orang pilihan yang mati. Yang sudah secara sempurna menyelesaikan semua dosa-dosanya. Maksudnya misalnya dia pernah dulu mencuri mangga, atau dia pernah dulu mencuri kas dari kasir di mana dia bekerja misalnya, atau pernah berzina dan sebagainya misalnya. Lalu tidak ada orang pilihan yang pada waktu mati dia sudah membereskan semua dosa clear tanpa ada cacat sama sekali. Tidak ada. Saya percaya semua orang pilihan yang mati juga masih banyak dosa-dosa yang dia sendiri juga tidak sadar kalau dia berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Presupposisi yang ketiga adalah karena keselamatan itu bukan melalui perbuatan, tapi keselamatan itu karena anugerah. Itu kan, karena anugerah. Jadi kalau saya jawab dengan 3 ini aja, apakah dosa bunuh diri itu kategori menghujat Roh Kudus? Apakah dosa bunuh diri itu lebih besar dari dosa-dosa lain yang tidak sempat diakui oleh orang pilihan yang menghadapi kematian? Pada saat menghadapi kematian dan belum diselesaikan dosanya. Bukan sama aja kayak bunuh diri, itu kan dosa yang istilahnya belum dikelirkan kan itu. Dia tidak sempat mengkelirkan dosa bunuh diri yang terakhir yang dia buat. Sama lah seperti misalnya pertanyaan bagaimana Pak kalau ada orang pilihan terus berzina, lalu dia kepelacur, dia jatuh dalam dosa, dia kepelacur, waktu dipelacur tiba-tiba mendadak mati, sakit jantung di tempat pelacuran. Itu masuk neraka atau masuk surga, Pak? Saya tidak mau jawab itu. Saya tidak mau jawab masuk surga atau masuk neraka, atau orang bunuh diri itu masuk surga atau masuk neraka. Saya jawab dengan 3 presupposisi ini. Dan yang terakhir adalah orang yang bunuh diri itu jangan saudara pikir dia mati pasti dalam keberdosaan yang tidak terselesaikan. Karena bisa begini, orang yang bunuh diri itu kan tidak langsung mati. Ya. Misalnya ada orang bunuh diri dari lantai 70 di satu hotel, lantai 70 terjun ke bawah. Lalu waktu dia terjun itu kan dari lantai 70 ke lantai dasar, itu membutuhkan kira-kira berapa detik. Ya toh, misalnya saja 5 detik lah itu. Waktu 5 detik itu dia melayang itu, dia terus, waduh Tuhan ampuni saya sudah melakukan hal yang salah, saya menyesal, ampuni saya Tuhan. Sudah 5 detik dia minta ampun dan tidak ada yang tahu, terus jatuh mati langsung. Nah, bagaimana? Apa kita bisa menghakimi orang yang seperti ini? Yang kita tidak tahu pergumulan dia bagaimana sebenarnya. Dan orang bunuh diri itu macam-macam loh alasannya. Kalau diukur secara kejiwaan, itu banyak problematik yang dialami orang yang bunuh diri, yang tidak ada, sepertinya sudah tidak ada yang menjadi penolong bagi dia. Teman-teman rohaninya juga tidak ada yang dekat sama dia, dia terisolir, dia sudah butak pikirannya, sudah jalan buntu, dan ya akhirnya dia ambil jalan pintas. Saya bilang kenapa kita tidak bisa menerima orang bunuh diri, tapi kita bisa menerima orang bunuh orang lain. Bisa tidak orang pilihan membunuh orang lain? Bisa.
itu masih lebih oke daripada orang pilihan membunuh dirinya sendiri. Ya, bunuh diri itu sama dengan membunuh orang lain kan. Cuma orang lain itu dirinya sendiri. Kenapa membunuh orang lain Anda masih bertolerir dan membunuh diri tidak ditolerir? Sekali lagi loh ya, saya tidak mengatakan bunuh diri itu tidak apa-apa. Jangan salah ngerti. Nanti gara-gara saya ngomong gini, banyak orang Kristen coba bunuh diri, katanya Pak Andi Halim, no problem. Ya wis aku tak bunuh diri aja. Waduh, saya nanti berdosa besar ini ya. Nah, itu dosa. Dan saya juga yakin orang pilihan akan dituntun dan dibimbing Tuhan. Dan tidak istilahnya tidak gampang-gampang sampai melakukan dosa seperti itu. Meskipun bisa suatu saat mata gelap. Dan ternyata ya itu tadi dari para peneliti, orang-orang yang bunuh diri itu otak lagi waktu itu lagi error atau lagi entah bagaimana ketegangan yang amat sangat puncak sampai semuanya itu gelap bagi dia. Dan orang kan bisa mata gelap. Makanya saya bilang tadi, orang pilihan bisa tidak bunuh orang lain. Bisa. Kenapa dia bunuh orang lain? Mata gelap. Dia waktu mata gelap, dia bisa bunuh orang lain. Nah, kenapa Anda mentolerir orang bisa bunuh orang lain? Bunuh diri sendiri sama-sama mata gelapnya. Cuma satunya membunuh orang lain, satunya membunuh diri. Apakah membunuh orang lain masih lebih kecil daripada membunuh diri? Dosanya lebih kecil. Saya kira tidak ada ukuran-ukuran seperti itu. Ya kembalilah kepada prinsip bahwa dosa yang tidak bisa diampuni satu-satunya cuma menghujat Roh Kudus. Itu. Oke. Jadi bagi saya tidak mau menghakimi orang yang bunuh diri pasti masuk neraka. Saya tidak mau menghakimi. Saya juga tidak akan mengatakan dosa bunuh diri tidak apa-apa. Saya juga tidak mengatakan itu. Jadi saya dalam hal ini kita jangan menghakimi. Yang berhak menghakimi hanya Tuhan. Sudah serahkan aja sama Tuhan. I don't know. Bisa dia, itu seperti tadi saya bilang, 5 detik sebelum waktu dia jatuh, dia sudah menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Siapa tahu, sama seperti penjahat di samping Tuhan Yesus, kurang berapa menit atau berapa jam sebelum dia mati. Sudah dijamin Tuhan Yesus pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Selesai. Saya tidak katakan ini gampang ya, gampang dilakukan. Oh, terus orang bilang, ya sudah Pak, nanti mau mati aja baru ngaku dan membereskan kepada Tuhan. Nah itu bukan seperti itu juga. Ya, oke. Pak, boleh tanya Pak? Ya, siapa ini? Yohanes Pak. Oh ya Pak Yohanes, silakan. Pak, kita kan mengisi rohani, belajar bertahun-tahun, masih jatuh bangun. Masih banyak mengecewakan. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan ini ada tokoh Alkitab yang luar biasa sih, seperti Daniel, seperti Daud, seperti Yusuf, yang di Alkitab sama sekali nggak diceritakan bahwa dia itu diajari oleh orang tuanya ataupun dia memperdalam sendiri, cuman dalam kehidupan kerohaniannya begitu luar biasa. Seperti Yusuf, walaupun sampai dijadikan budak, dia begitu ya mengandalkan Tuhan, dekat sama Tuhan. Daniel juga walaupun di pembuangan bisa tetap menyembah pada Tuhan. Apakah itu kejadian yang luar biasa sekali Pak, karena dipilih sama Tuhan gitu, karena dia mau dipakai? Kan biasanya manusia lewat proses pertumbuhannya kan, sekolahnya sedikit gitu Pak, enggak kayak gitu hebatnya gitu, tanpa disebutkan belajar firman Tuhan. Oke. Ya, saya jawab. Jangan lupa bahwa meskipun dia tidak ditulis, dididik oleh orang tuanya atau bagaimana, khususnya Yusuf ya. Yusuf itu justru diputus hubungan dengan orang tua. Karena apa? Justru kalau dia dididik orang tuanya,
nggak akan jadi beres Yusuf itu. Karena apa? Orang tuanya sangat memanjakan Yusuf. Sehingga Yusuf itu menjadi anak manja yang tidak sehat. Makanya justru Tuhan memutuskan hubungan Yusuf dengan orang tuanya. Dan dia masuk pendidikan siapa? Dia masuk pendidikan Tuhan. Jadi jangan dikira Yusuf itu langsung jadi bagus. Saya tidak yakin Yusuf jadi bagus, langsung jadi bagus. Dia melalui lika-liku kesengsaraan yang luar biasa yang dia hadapi, dan Tuhan membentuk dia di situ. Sehingga dia betul-betul seperti emas yang dibakar makin lama makin murni. Sama seperti yang lain juga begitu. Jadi saya tegaskan bahwa Alkitab mengatakan tidak ada manusia luar biasa. Yang luar biasa adalah Tuhan yang mendidik manusia. Dan Daud tetap dalam kelemahannya. Yusuf pun juga ada kelemahannya. Daniel, Sadrak, Mesam, Abednego juga ada kelemahannya. Cuma ada kelemahan yang ditulis, ada kelemahan yang tidak ditulis. Saya tidak percaya ada manusia sempurna tanpa kelemahan. Itu tidak Alkitabiah. Alkitabiah mengatakan semua manusia berdosa. Semua manusia itu tidak layak. Betul Pak, cuma mereka kan tokoh iman yang luar biasa gitu Pak. Oh iya betul. Mereka adalah tokoh iman yang luar biasa. Tapi yang luar biasa itu bukan mereka. Yang luar biasa itu Tuhan. Jadi jangan salah menyimpulkan. Kalau kita menyimpulkan mereka yang luar biasa, kita sudah memberalakan mereka. Mereka itu cuma manusia biasa. Alkitab bilang Elia aja manusia biasa. Sama seperti kita. Ya, nah itu. Coba direnungkan kebenaran ini. Oke, baik. Ini sudah jam 9 lewat. Yes. Jadi saya kembalikan kepada Yusuf. Ya, terima kasih Pak Andi Halim atas penjelasan dan juga pencerahannya di malam hari ini. Bersyukur sekali kita bisa belajar di hari ini ya, di sesi yang ke-13 ini mengenai Arminianism versus Calvinism. Ada banyak mungkin pertanyaan yang belum dijawab Pak. Jadi saya simpan pertanyaan-pertanyaan ini untuk dijawab di hari Kamis besok di acara Question and Answer di jam yang sama. Oke, sebelum itu kita tutup dengan doa. Ini ada Pak Elia nanti saya juga save juga ya pertanyaannya untuk di hari Kamis. Baik, kita akan tutup dalam doa. Silakan Pak Andi Halim. Ya, sampai jumpa di hari Kamis, saudara-saudara. Dan saya minta kali ini yang berdoa buat kita adalah Pak Sony ya. Silakan Pak Sony bisa tutup dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami kembalikan kepadamu karena semua adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kalau kami bisa belajar, itu semua semata-mata karena anugerah daripada Tuhan, bukan daripada kemampuan kami, karena kami tahu kami orang biasa, penuh dengan segala kelemahan, kami adalah orang berdosa. Tapi kami bersyukur melalui hamba-Mu ya Tuhan, Tuhan pakai untuk menjelaskan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memakai Pak Andi menjadi berkat bagi kami semua, dan berikanlah kepada kami hati yang sungguh-sungguh mau belajar untuk taat dan melihat akan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, bersyukur untuk berkat Tuhan dan bersyukur untuk pencerahan-pencerahan yang Tuhan berikan sepanjang malam ini bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami agar pada hari Kamis nanti kami juga dapat belajar untuk lebih mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.